Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wudu bi ghairi hadath, wudu tanpa hadas. Apakah kita dianjurkan berwudu tanpa hadas? Ya. An Amr bin Amir, dari Amr bin Amir, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qal, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli shalah. Ya, biasanya Nabi itu senantiasa berwudu setiap kali akan sholat. Hadis ini ya. Qultu kaifa kuntum tasna'un. Kemudian yang mendengar ya mengatakan, bagaimana yang biasa kalian lakukan? Jadi Anas menginformasikan Nabi itu seringnya setiap sholat wudu, pasti setiap sholat wudu gitu. Kemudian si pendengar ini kan muridnya Anas waktu Nabi masih hidup kan beliau masih muda. Berarti yang disampaikan oleh Anas ini, hadis ini sudah disampaikan kepada generasi di zaman beliau, di bawahnya beliau. Berarti orang lebih muda. Bisa dipastikan ini generasi yang sedang jadi khitobnya Anas, belum ketemu Nabi, nggak pernah ketemu Nabi. Akhirnya dia tanya, kemudian kalian setelah Nabi wafat melakukan apa? Kulli sholat, setiap sholat beliau wudu, setiap sholat beliau wudu. Kalau kalian gimana sepeninggal beliau, sepeninggal Nabi? Maka kata Anas, yujzi'u ahadanal wudu ma lam yuhdits, ya. Cukuplah bagi salah seorang di antara kami satu kali wudu selama belum berhadas. Jadi selama enggak ada hadas, maghrib ke isya, zuhur ke asar, asar ke maghrib, lanjut aja, enggak perlu berhadas. Oh, tapi katanya Nabi itu setiap inda kulli salatin, ya, setiap mau sholat beliau berwudu. Kemudian ada dalil yang lain, ya. Salah satunya ada sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ad-Darimi dalam kitab Musnadnya, dinukil oleh Imam Ibnu Hajar. Nabi pernah bersabda, la wudu'a illa min hadath, tidak ada wudu kecuali karena hadas. Jadi kalau nggak hadas, nggak usah ulang-ulang wudu. Kenapa? Karena keadaan Mekah saat itu krisis air. Jangan sampai buang-buang kecuali memang hadas. Nah akhirnya dulu ya, kenapa akhirnya Nabi pernah menyampaikan agar mereka itu ya, Anas menyampaikan Nabi itu senantiasa berwudu setiap sholat. Hal ini hukumnya sudah dirubah, dinasakh. Kapan? Setelah Fathul Mekkah. Ya, setelah Fathul Mekkah, orang Islamnya makin banyak, kebutuhan air segitu-gitu saja, pemakaian air lebih banyak. Akhirnya gimana? Syariat hadir untuk mempermudah. Kalau dulu kan orang Islamnya dikit, belum Fathul Mekkah, belum ya yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi airnya banyak, penganutnya sedikit, volumenya lebih, debitnya. Namun ketika Fathul Mekkah, Islamnya udah rame, kadar air segitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Apalagi Mekah Madinah bukan negeri banjir air. Maka hukumnya telah dihapus. Direkomendasikan kalau memang tidak hadas, silakan pakai untuk sholat lagi di sholat berikutnya. Silakan dipakai. Ya, jadi kita bisa paham nih dengan kisah-kisah ini. Kesyariat itu berlaku sesuai dengan kondisional kan. Makanya memahami teks, Anda tidak bisa memahami teks Al-Quran atau hadis tekstual saja, nggak bisa. Itulah yang disebut dengan syarah, harus kontekstual. Kenapa Nabi sabdanya begini? Nabi sabdanya begini lain karena waktu itu yang masuk Islam masih sedikit. Ketika orang Islamnya sudah banyak, misalnya ya, sudah banyak berbondong-bondong masuk Islam, terus Nabi bilang setiap sholat mesti wudu, nggak bakal cukup air, nggak bakal cukup, ya. Dan pada dasarnya, ya, yang
diinginkan syariat adalah kemudahan, bukan ingin kesulitan. Nah, yang menjadi garis bawah kita ada kata-kata inda kulli sholatin. Nabi itu wudu inda kulli sholatin. Inda itu setiap, ya, saat kulli sholatin, setiap sholat. Kata Imam At-Tirmidzi, maksudnya ini pertama sholat fardu. Kata Imam Tirmidzi, ya, sholat fardu. Kemudian menurut beliau secara zahir ini kebiasaan Nabi, ya, bahwa ini kebiasaan yang mustahab, disukai, bukan wajib gitu. Nggak mesti, tapi ini disukai. Nah, makanya kalau ini disukai, kalau kita tinggal di Indonesia, negeri yang banyak air, bukan banyak lagi, kelebihan tak ada tempat lagi air tuh, banjir makanya.